ini setelah libur beberapa hari untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Gimana lebarannya? Silaturahmi, tetap memperhatikan Alhamdulillah, Bu. protokol kesehatan kan? Oke. Nggak mudik lebaran, Bu. Oh, tidak perlu. Karena memang ada larangan kan? Daripada nanti disuruh putar balik. Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita masih tetap menggunakan sistem daring dikarenakan pandemi masih belum berakhir. Jadi Ibu harapkan untuk Ananda sekalian tetap harus menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan. Nah, selain itu, waktu kalian sebenarnya banyak dihabiskan di rumah ya, karena memang pembelajaran kita sudah sistem daring. Jadi waktu yang kalian pergunakan itu lebih banyak dihabiskan di rumah. Nah, kira-kira waktu yang dihabiskan di rumah itu ada nggak sih dari kalian yang suka ribut sama anggota keluarga yang lain? Entah itu sama kakaknya, sama abangnya, atau sama adiknya. Ini dari muka-mukanya kelihatan nih, mana yang suka nyari ribut. Benar nggak? Enggak, Bu. Saya nggak suka ribut. Iya, Bu. Sama enggak, adik, Bu. Pernah ribut sama Ini aja, Bu. Oke. Yang namanya kita sudah menghabiskan waktu begitu banyak di rumah, sedikit banyak pasti ada aja yang suka diributkan, ada saja yang suka tidak cocok. Oke, untuk selanjutnya Ibu mau kalian memperhatikan gambar berikut ini. Sebentar ya, Ibu tampilkan dulu. Sudah terlihat belum? Belum. Bentar ya. Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat, alhamdulillah. Oke, kira-kira nih dari gambar yang Ibu tampilkan, apa sih yang sedang orang-orang lakukan pada gambar tersebut? Sedang berkelahi, Bu. Iya, benar. Tawuran. Bu. Ridwan, Bu, yang suka tawuran tuh. Tawuran. Lalu apa lagi? Ada yang masih berantem, Bu, berantem. Oke. Jadi dari gambar tersebut benar ya, ada orang tawuran, ada orang ribut-ribut, ada orang berantem. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan ini, kemudian dari apa yang Ibu pertanyakan sebelumnya mengenai ada nggak dari kalian yang suka ribut di rumah, yang suka berantem, kira-kira nih, apa coba yang akan kita bahas pada materi kita kali ini? Ada yang tahu nggak? Tentang berantem, Bu. Oke, Ambar, konflik, terus Penny berantem, tentang berantem. Yang lain? Interaksi, Bu. Interaksi sosial yang nggak baik, Bu. Interaksi sosial yang tidak baik. Iya, benar semua ya. Secara garis besar benar semua. Kemudian tadi ada yang paling tepat itu yang disampaikan oleh Ambar. Kalau materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Nah, dari gambar tadi kalian juga sudah tahu konflik itu seperti apa. Intinya yang namanya konflik itu merupakan interaksi yang bentuknya tidak, ini terlihat nggak kira-kira nih? Oke. Terlihat, Bu, cuma rada kurang gede sedikit.
Bentar. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konflik. Nah, di sini Ibu sajikan mengenai pengertian konflik. Konflik merupakan proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, itu dia yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Kemudian, setelah kalian mempelajari materi kali ini, diharapkan Ananda sekalian mampu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang terhadap konflik yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan kebangsaan dengan benar, kritis, percaya diri, dan bertanggung jawab. Oke, untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Jumlah kalian ada 10, mungkin akan Ibu bagikan ke dalam 3 kelompok. Untuk kelompok pertama nanti mungkin akan berjumlah 4 orang, kemudian sisanya akan ada 3 anggota. Oke ya, di sini Ibu akan membagikan kelompoknya melalui chat room kita. Sebentar, ini belum mau muncul dia. Oke, atau tidak perlu Ibu bagikan melalui chat room, Ibu akan membagikan, oke, ini udah bisa, Ibu bagian dari chat room saja ya. Tadi Ibu pikir tidak bisa. Kelompok pertama itu ada Nopa, Ayu, Irfan, dan Pendi. Kelompok kedua ada Ambar, Andi, dan Mul. Kelompok ketiga ada Wulan, Ridwan, dan Nuriani ya. Oke, kalian bisa lihat di chat Meet kita. Di situ sudah Ibu bagikan kelompok-kelompoknya. Nah, tugas kalian yaitu coba perhatikan gambar Baik, berikut Bu. ini. Oke, silakan bersama kelompok kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan jenis-jenis konflik sosial. Ibu tidak menjabarkan apa saja jenis dari konflik sosialnya, Ibu hanya menunjukkan gambarnya kepada kalian. Nah, tugas kalian bersama dengan kelompok kalian harus menganalisis apa saja sih sebenarnya jenis-jenis konflik sosial yang Ibu tayangkan gambarnya ini. Kemudian, selain jenis-jenis konflik sosial, kalian juga nanti harus menganalisis, tentunya bersama dengan kelompok kalian, harus menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, ini ada 4 gambar, itu yang harus kalian analisis bersama dengan anggota kelompok kalian yang lain, kira-kira apa saja sih faktor-faktor penyebab jadinya konflik. Nah, di akhir nanti, Ibu akan menugaskan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Oke, ini silahkan dilihat, diperhatikan, diamati gambarnya, kemudian diskusikan dengan kelompok belajar kalian. Oke, Ibu persilahkan. Kalian bisa diskusi melalui WA Group yang sudah disediakan. Baik, Bu. Siap, Bu. Waktunya berapa lama, Bu? Ibu kasih waktu sekitar 15 menit cukup ya. Ini tugasnya nggak banyak kok, cuma menganalisis gambar.
Sudah Ibu. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, Sudah semua Bu. kelompok sudah selesai Ibu pikir. Jadi kelompok yang mana terlebih dahulu yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Atau mau Kelompok dari 3 siap Bu. kelompok 3? Kelompok 3 Bu. Oke, kelompok 3 Ibu persilakan. Yang lain Kelompok 1 siap, Bu. mendengarkan hasil. Oke, kelompok 3 terlebih dahulu. Karena sudah duluan tadi mengajukan diri. Nah, kelompok yang lain silahkan memperhatikan apa yang disampaikan Baik, oleh Bu. kelompok 3. Kelompok 3 Ibu persilakan. Mungkin saya Bu ya. Iya, silakan. Nuriani, Baik. perwakilan kelompok. Kalau ada Bu, kami dari kelompok 3 nih, anggotanya Bu, anggotanya Wulan, saya dan Nuriani menganalisis gambar pertama yaitu tentang konflik konflik Oke, individu dan individu. Tadi kami menganalisis kenapa terjadinya konflik antar disebabkan oleh mungkin hal ini perbedaan dari pemahaman Bu. Iya, saya coba ya Ibu. Iya, Konflik silakan. individu, kelompok, dalamnya ada konflik rasial, ada konflik agama, ada konflik politik, ada konflik sosial, mungkin itu Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan. Itu untuk jenis-jenis konfliknya ya, Nak. Nah, kalau untuk faktor-faktor penyebab terjadinya konflik gimana nih? Tadi kan sudah sempat Ibu tunjukkan juga gambarnya kira-kira apa saja nih penyebab terjadinya konflik. Atau ada kelompok lain yang mau kami penambah kelompok 3. Kelompok kamu ingin menambahkan. Ya, Bu. Di awal tadi memberitahukan bagaimana kalau yang mau menambahkan atau memberikan saran silahkan raise hand. Ya, oke, ini ada yang raise hand, ada Fitria Ambarwati nih duluan. Oke, silahkan Ambar. Oke, itu yang sudah ditambahkan oleh Ambar. Bagus ya. Oke. Selanjutnya, oke, Ibu rasa cukup untuk kelompok 3? Cukup ya, Nak? Untuk kelompok lainnya baik, ada Bu, cukup. Terima kasih Bu atas yang mau kesempatannya. juga. Ya, Bu, Terima kasih kami kembali, Bu, Nak. satu, Bu. Oke, kelompok 1 mau memaparkan apa dulu nih? Jenis-jenis konflik dulu ya, Nak? Boleh, Bu. Baru nanti dilanjutkan ke faktornya. Iya, Bu. Kami, Bu, konflik rasial, konflik politik, antar kelas sosial, dan konflik internasional, Bu. Oke. Faktor penyebabnya, Bu, antara lain yang pertama karena adanya perbedaan pendapat, kepentingan suatu kelompok. Oke. Bu. Kalau konflik rasialnya itu faktor penyebabnya salah satunya adalah karena suatu ras mementingkan kelompoknya sendiri, Bu, atau merasa lebih unggul, Bu. Ya, Bu, terima kasih. Itu saja dari kelompok 1, Bu.
Oke, terima kasih kelompok 1. Bagus sekali ya pemaparannya. Nah, ada yang mau menambahkan kira-kira atau mau lanjut ke kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 2 nih kayaknya. Halo, kelompok 2. Kelompok 2 pada kemana ini? Oke, silahkan Ambar. Ambar aja sebagai perwakilannya. Dimulai dari Jungkris. Ya. Ya. Kemudian untuk faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tadi sebenarnya sudah disampaikan ya sama si Ambar. Oke. Nah, oke. Terima kasih untuk partisipasi Ananda sekalian dalam diskusi kelompok ini. Nah, jadi tadi Ibu menunjukkan gambar mengenai jenis-jenis konflik sosial. Nah, di sini Ibu ada menunjukkan 5 gambar yang harus kalian amati. Kemudian ada 4 gambar mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Secara garis besar sebenarnya apa yang sudah kalian sampaikan tadi sedikit banyak cukup tepat sebenarnya seperti itu. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan penguatan sedikit mengenai apa yang sudah kalian pelajari atau sudah kalian diskusikan dalam kelompok kecil belajar kalian. Oke, jadi jenis-jenis konflik sosial itu ada 5. Yang pertama ada konflik pribadi, kemudian yang kedua ada konflik rasial, kemudian yang ketiga ada konflik antar kelas-kelas sosial, selanjutnya ada konflik politik, dan yang terakhir itu ada konflik internasional. Nah, dari gambar tadi itu sudah mewakili dari kelima jenis konflik sosial yang Ibu paparkan ini, gitu ya. Nah, untuk faktor penyebab terjadinya konflik, ini Ibu memaparkan 4 gambar, menunjukkan 4 gambar kepada kalian yang kalian amati, yang kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Nah, berdasarkan gambar itu ada 4 faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama ada perbedaan individu. Jadi tiap individu itu berbeda sehingga berbeda pendiriannya, berbeda perasaannya, berbeda pemikirannya. Nah, jadi itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, yang kedua ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Ada seperti kita ini aja yang di kelas ini ada yang orang Jawa atau suku Jawa, ada yang suku Aceh, ada yang suku apa lagi nih? Betawi ada enggak? Betawi dan yang lainnya. Oke. Yang Sunda ya yang banyak. Kemudian yang ketiga ada perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Nah, yang keempat dan yang terakhir itu merupakan adanya perubahan nilai yang cepat dan mendadak. Nah, biasanya perubahan nilai yang cepat dan mendadak ini seperti daerah pedesaan yang tadinya merupakan lahan pertanian yang lebih kental budaya pertaniannya, kemudian dilakukan pembangunan, dibuka industri, akhirnya ada perubahan nilai yang cepat dari nilai pertanian ke industri tersebut. Itu. Nah, dari sini semua ada nggak yang kira-kira yang kurang jelas atau yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Cukup Bu, cukup jelas Bu. Iya, cukup jelas Bu. Oke. Jelas Bu. Nah, jadi kira-kira dari pembelajaran kita kali ini
kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Ibu mau Pendi. Coba Pendi. Pendi coba simpulkan materi kita pada hari ini. Pada hari ini kita belajar mengenai apa faktor penyebabnya dan jenis-jenis konflik gitu, Bu. Iya, benar sekali. Terima kasih, Betty. Terus, ada yang mau menambahkan? Bisa raise hand? Oke, silahkan. Mul. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi setelah tahu materi ini, jadi kita bisa mengurangi atau mencegah terjadinya konflik, Bu. Jadi kalau udah ada yang menjelang konflik, kita bisa mengurangi atau mengantisipasi terjadinya konflik di lingkungan kita. Demikian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mulyono. Jadi benar ya dari apa yang sudah disampaikan atau yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, bahwa pada pembelajaran kali ini kita tahu apa itu pengertian konflik, kemudian kita juga mengetahui ada 5 jenis konflik. Selain itu juga kita mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik itu ada 4. Oke, untuk pembelajaran kali ini ada nggak saran atau dari proses pembelajaran kita yang telah berlangsung ini, menurut kalian bagaimana? Apakah bisa cukup mudah dipahami, kemudian apakah cukup menyenangkan, atau masih adakah hal yang perlu ditambah, perlu diperbaiki untuk kedepannya? Kalian bisa menuliskannya melalui chat Meet kita boleh, atau melalui WA group juga boleh, gitu ya. Nah, setelah mempelajari materi ini, kira-kira nilai apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kali ini? Nilai sosial apa? Ya, Ambar, Saya, Bu. silahkan, Nak. Ya, Bu. Dulu ya. Iya, benar sekali Ambar, tepat sekali ya. Atau tadi Ridwan mau menambahkan? Dari materi ini, Bu, nilai yang saya dapat ambil adalah satu, kita selaku individu yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat harus selalu mengembangkan tenggang rasa, Bu. Tenggang rasa dan juga rasa saling mengayomi satu dengan yang lain, dan juga memahami bahwasanya perbedaan di antara masyarakat adalah suatu hal yang menjadi indah, bukan menjadi jurang pemisah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ridwan. Benar sekali ya, jadi dari pembelajaran kali ini hal yang bisa kita ambil salah satunya tentunya kita harus tenggang rasa, tentunya kita harus saling peduli, dan kita harus saling menghargai, gitu ya. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai akibat dari konflik sosial dan cara menangani konflik. Nanti untuk pertemuan selanjutnya itu yang akan kita bahas. Di rumah kalian bisa baca-baca dulu mengenai materi tersebut ya. Ibu rasa demikian saja untuk pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup saja ya. Oh iya benar.
Ibu lupa, nanti ada LKPD yang akan Ibu kirimkan ke WA grup kita. Nanti kalian bisa akses. Kemudian ada tes formatif juga yang harus kalian kerjakan. Untuk LKPD dan tes formatif itu penyerahannya Ibu tunggu sampai besok pagi. Ibu tunggu sampai besok pagi. Semuanya harus kumpul ya, jangan ada yang nggak kumpul, nanti nilainya nggak sempurna, gitu ya. Ibu rasa demikian saja untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Guru. Kembali. Makasih.